Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak melakukannya akan masuk neraka. Tapi ada juga yang melakukan salat hampir puluhan tahun tapi masuk neraka. Ada salah seorang ulama yang pertama, Abu bin Hashim, yang setiap hari melakukan salat 5 waktu, dan salat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan salat malam, yaitu tahajud. Setiap orang tertidur malam, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan salat tahajud dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apa yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hashim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Sambil berharap bahwa namanya ada di buku itu. Mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putus, selalu mengerjakan salat tahajud, setiap malam berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Kemudian dia jatuh dan tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia berharap dia yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajah, tetapi mengapa namaku tidak ada dalam golongan para hamba pecinta Allah, kata Abu Hashim. Sambil menangis melihat itu, malaikat pun berkata, "Bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain sedang terlelap dalam buayan malam, tapi tanganku dilarang oleh Allah untuk menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. Malaikat berkata, "Engkau memang bermunajah kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga, tidak kemana-mana, dan asih beribadah memikirkan diri sendiri. Padahal di kanan kirimu ada orang yang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan memberikan makan.
bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah, kata malaikat. Mendengar perkataan malaikat itu, hati Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga kerjasama manusia, hablum minannas, dan kepada alam. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, ternyata ibadah yang rajin apapun, kalau niat untuk memamerkan, dianggap manusia tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau ada kekenyangan, penuh harta, tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda tidak akan masuk ke dalam surga, melainkan akan masuk ke neraka. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah besar bagi kita semuanya, agar kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, agar beribadah kepada Allah tanpa ada ria dan bangga hati. Janganlah kita beribadah hanya untuk mengharapkan surga Allah semata. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta lonceng notifikasinya agar saudaraku bisa mendapatkan video-video menarik lainnya dari channel ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.